Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang ke-25 ini, malam 25 Ramadan ini kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sama-sama sholat tarawih berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai. Jamaah sekalian, dalam waktu yang singkat ini izinkan kami untuk menyampaikan beberapa hal yang mudah-mudahan bermanfaat bagi jamaah sekalian. Jamaah sekalian, dalam sebuah ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 151, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu la ta'lamun." Shadaqallahul adzim. Jemaah sekalian, di bulan suci Ramadan tadi Imam sudah membaca Sahur Ramadan unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bayangkan di bulan suci Ramadan ini Allah turunkan Al-Qur'an, fungsinya satu. Tadi hudal linnas, petunjuk bagi kita dalam jalani kehidupan ini. Pertanyaannya adalah, pada saat kita tilawah ayatina, ayat-ayat Allah itu secara tekstual, wa qara'na Qur'an faraqna litaqra'a 'alan nas 'ala muksin wa nazzalhu tanzila. Jadi Quran itu diturunkan secara bertahap Bapak-bapak. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan buru-buru. Jadi kalau kita mau menghatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan ini satu kali khatam bagus. Tapi pertanyaannya adalah min ayatina itu artinya ada ayat-ayat Allah, ada dua, qauliyah dan kauniyah. Sebelum ayat itu turun ada asbabun nuzulnya, ada ceritanya seperti apa. Jadi kalau kita membaca Quran pertanyaannya, oke, kita hatam dalam sebulan itu satu kali hatam. Tapi pertanyaannya dalam seumur hidup kita pernah nggak kita membaca artinya dari Alhamdulillahirabbil alamin sampai An-Nas? Pertanyaan mungkin kalau menurut riset belum. Sebagian besar kaum jamaah muslimin membaca Quran itu hanya secara tekstual. Tapi kalau kita lihat Quran itu turun di Mekah selama 13 tahun, kemudian di Madinah selama 10 tahun, itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Itu Rasulullah membangun apa yang namanya akidah itu selama 13 tahun. Untuk meyakinkan Allah itu ada, itu nggak sederhana. Untuk meyakinkan orang-orang pintar itu, jenius, profesor itu yakin bahwa Allah itu ada, ternyata nggak segampang itu. Nggak pakai dengan logika. Bahkan seorang profesor pun bisa menolak keberadaan Tuhan. Maka min ayatina itu nggak sembarangan. Rasulullah mengatakan ketika Umar bin Khattab masuk Islam langsung menangis, ma anzalna Quran litas kok. Kami menurunkan Quran itu tidak buat kamu sulit kok, tidak membuat kamu tuh jadi bimbang atau khawatir. Jadi Quran itu turun mafis sudur dalam hati kita. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah, dan kami turunkan Quran itu kepada Rasulullah SAW dibacakan Iqra ma'ana biqorin, baca. Rasulullah baca. Fattabi, maka ikutilah bacaannya. Wa inna alaina bayanah. Jadi Quran itu turun pelan-pelan. Maka ketika kita baca ngaji, yuk kita baca per hari. Oke, 10 ayat, tapi kita paham artinya. Selama 13 tahun Rasulullah membangun akidah di Mekah, itu yang dibahas banyak, Pak. Yang namanya rezeki sulit itu dibahas sama Quran dalam surat Al-Fajr. Jangan menyangka bahwa orang sukses itu yang rezekinya gampang, enggak juga. Di surat Al-Fajr itu disinggung. Yang namanya di surat Al-Munafikun juga tentang di Makkiyah juga masalah sedekah. Itu juga dikaji. Jadi min ayatina itu tilawah itu adalah kalau enak paling enak tilawah itu kita dengan membaca sirah perjalanan Nabi. Nah, ketika kita paham suatu surat misalkan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kita hanya menyandarkan hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada goncangan hidup, kita nggak kaget. Suatu saat ada ustadz yang menjelaskan tentang sebuah ayat. Apakah kamu mengira kalian akan masuk surga sementara kalian belum pernah diuji sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala? Sementara orang-orang terdahulu itu ada yang disiksa, ada yang dibunuh, ada yang difitnah dan lain sebagainya. Tapi kalian menyangka bahwa surga itu seolah-olah mudah. Itu kan sederhana, Pak. Makanya dalam membaca Quran itu tilawah Rasulullah pelan-pelan. Per ayat 10 ayat. Jadi kita tilawah targetkan mudah-mudahan dalam bulan Ramadan ini kita bisa menghatamkan Quran tapi membaca juga artinya Bapak Ibu sekalian. Ternyata di Quran itu ada yang namanya togut. Togo itu berawal dari kata fa'amma man tagha asral hayatad dunya. Jadi orang yang orientasi hidupnya untuk dunia itu sebenarnya togut juga.
Cuma togut kecil. Kabairul mujrim, orang-orang koruptor itu di Quran ada, Pak. Ada istilahnya mutrafun, orang-orang mewah yang hidup mewah, yang keturunannya banyak, tapi kerjaan mereka berbuat kabair, mujrimun, berbuat dosa, banyak kerjaannya. Maka Rasulullah terus baca itu dengan tilawah. Masuk yang selanjutnya setelah ditilawah oleh Rasulullah SAW. Kalau di agama lain sebelum masuk suatu agama di Injil dibacain dulu nih realitas kehidupan. Yang kedua, maka Rasulullah mengatakan wa yuzakkikum, dibersihkan dulu hatinya. Dari apa? Minas syirki, dari menyekutukan Allah, menjadikan Allah hanya satu-satu tujuan hidup kita. Kita boleh mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin, ternyata tujuan hidup kita uang kok. Kita boleh pakai peci, pakai gamis, tapi cita-cita kita syirkul asgar, riya, pengen bilang baik sama orang, pengen dibilang oh saya orang soleh, padahal kan urusan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Itu terus yang dibersih oleh Rasulullah SAW sebelum Rasulullah itu membangun sebuah peradaban di Madinah. Maka di Mekah itu Rasulullah bikin suatu komunitas yang dinamis, progresif, ketemu sama orang-orang siap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum hijrah ke Madinah, bicara tentang peradaban. Dibersihin dulu tuh yang namanya kekufuran, ya. Di dalam surat Ibrahim, tahu nggak kufur itu seperti apa? Alladzina yastahibul dunya. Jadi mereka lebih mencintai dunia daripada akhirat kok, Pak. Itu orang kafir kerjanya apa? Cuman makan-makan, senang-senang. Coba introspeksi diri kita, refleks. Tadi kita udah reading, membaca, kemudian kita refleks pada diri kita, tazkiyah. Kenapa ilmu itu muncul? Ternyata ada orang hafal Quran tapi kok bisa jadi korupsi? Karena enggak tazkiyah. Enggak membersihkan hatinya dari tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada orang ilmunya tinggi, LC, MA, doktor segala, ternyata kok korupsi juga? Karena enggak tazkiyah. Karena Rasulullah tuh ngasih ayat Al-Quran enggak semata-mata nih hafalin, enggak. Pelan-pelan. Yuk pelan-pelan. La tuharik bihi lisanaka litajala bih. Inna alaina, dan ujungnya lah kallabal tuhibbul ajilah dalam surat Al-Qiyamah. Kamu tuh sangat mencintai dunia sehingga Quran itu enggak masuk dalam hati kamu menjadi karakter. Karena yang namanya ilmu itu bukan sekedar dirayah atau riwayah, tapi al-khosyah. Ar-raqsul hikmah itu khosyah. Puncak dari kita punya ilmu banyak itu ternyata satu, ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nggak punya rasa takut sama Allah Subhanahu wa taala, itu ilmu kita nggak ada gunanya. La yanfa. Karena kenapa? Kita ibadah, ujung-ujung kita buat maksiat juga. Tazkiyah. Jadi kita bersihkan diri kita dari tadi syirik, kekufuran, kemudian apa namanya tadi? Riya dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Itu dibersihkan dulu sama Rasulullah. Kemudian yang ketiga, wa yu'allimul kitab wal hikmah. Baru Rasulullah masukkan hikmah. Nah, dalam Quran itu ada 3, Pak, yang dikaji. Menurut Profesor Wahbah Az-Zuhali dalam Tafsir Al-Munir, ada 3. Quran itu bicara akidah, keyakinan, the power of belief, ya. Jadi orang-orang barat sono mengartikan keyakinan kepada Allah itu dengan the power of belief. Jadi orang itu bisa yakin nggak besok masih bisa hidup apa enggak. Kondisi negara seperti ini kira-kira habis di dalam surat salah satu surat Al-Quran, wa ma adraka mal aqabah. Kamu tahu nggak sebenarnya jalan mendaki pada Tuhan itu apa? Fakkur raqabah, membebaskan para budak. Budak apa? Budak dunia. Fakkur raqabah. Ya, membebaskan para budak. Fakkur raqabah. Membebaskan pada hari-hari kelaparan. Nah, itu udah dikaji sama Rasulullah SAW. Jadi tadi akidah tentang masalah keyakinan Al-Quran. Yang kedua masalah syariat, tata hidup, tata cara kehidupan kita. Dan yang terakhir baru tentang manhaj, role model. Makanya kita ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, Iqra kitabak. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, punya tujuan masing-masing. Maka para ulama yang hatinya bersih itu menciptakan kitab-kitab besar. Ada Ibnu Khaldun menciptakan Muqaddimah, ada tafsir, misalkan Buya Hamka melakukan tafsir Al-Ahzab di penjara dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yuk sama-sama di bulan suci Ramadan ini kita baca Quran, kita bersihkan diri hati kita, karena kalau nurul qalbi itu, hati yang bersih itu akan al-farqu bainal haqq wal batil. Kalau hatinya bersih, maka pikiran pun jadi jernih. Kemudian dia bisa membedakan yang mana yang hak dan yang mana yang batil. Terakhir saya ingin sampaikan apa yang disampaikan oleh Muhammad Iqbal. Ada 3 hal yang harus dilakukan umat Islam ketika ingin melakukan perubahan terhadap dirinya. Yang pertama, dia harus bisa
mendapatkan spiritual journey, pengalaman spiritual sama Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Apa pengalaman Bapak Ibu sekalian? Sampai Bapak-bapak bisa kenal, oh saya ternyata punya Tuhan kok. Pada saat kita nggak punya apa-apa, ternyata Tuhan yang nolong saya. Yang kedua, enlightenment, pencerahan. Jangan sampai kita umat Islam ini menjadi kaum muslim yang bodoh. Laisal birru an tuwallu qibalal masyriq wal maghrib. Tidaklah kebaikan itu kalian berpihak kepada kapitalisme barat atau sosialisme timur, tapi walakinnal birra, tegak lurus kepada keadilan, tegak lurus kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bingung. Dunia akhir zaman ini kita jangan jadi orang bingung, nggak punya teladan. Walaupun Rasulullah telah tiada, hadis di mana-mana, tapi kita harus punya sikap terhadap musuh-musuh. Wala tattabi lil kafirina wal munafikin. Kok orang kafir sama musyrik kita ikutin? Itulah penyakitnya. Kok bisa gitu loh? Ulama ngikutin itu. Jangan sampai akhlada ilal ard kita ikuti itu semua. Itulah yang kedua. Yang ketiga adalah rekonstruksi. Umat Islam Indonesia ini paling males yang namanya baca, hingga tidak ada narasi-narasi untuk perubahan-perubahan. Dan dunia ini saat ini, menurut salah satu pengamat bernama Joseph Stiglitz, orang Yahudi Pak, kita cuma butuh satu besok, freedom, kebebasan. Kebebasan dua, minal ju' wal khauf, dari kelaparan dan rasa aman. Dunia sedang bahas itu sekarang Bapak Ibu sekalian, dan ternyata itu ada di surat li'ila fi quraish ila fi rihlata sita'i wa sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi Quran udah kaji itu semua, relate dengan kehidupan kita semua. Jangan sampai Quran kita baca sampai hatam tapi kita nggak ada gunanya sama diri kita masing-masing. Nggak ada kita berpikir bahwa besok itu kita seperti apa kehidupan kita. Itu yang dikatakan oleh Sayyid Qutb, al-hayatu fi zilalil Quran, nikmah. Bahwa hidup di dalam naungan Al-Quran itu adalah nikmat, karena Allah kasih kita petunjuk. Itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan. Apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kami pribadi dan jamaah sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.